Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Miss Dia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah cerita anak. Nah, apakah kalian tahu apa itu cerita anak? Cerita anak adalah karangan yang menceritakan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagainya untuk anak-anak. Isi cerita anak ini sederhana dan mengandung nilai moral bagi anak yang pantas ditiru oleh anak-anak. Nah, kalian tahu kan? Jadi, cerita anak itu berisi cerita tentang anak-anak yang mengandung pesan moral yang bisa ditiru oleh anak-anak. Ciri-ciri cerita anak. Pertama, berisi tema yang sederhana. Kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Apa itu bahasa komunikatif? Bahasa komunikatif adalah bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, memiliki dialog atau percakapan. Keempat, mengandung amanat yang baik. Ini seperti yang tadi sudah Miss sampaikan, harus mengandung pesan yang bisa ditiru oleh anak-anak. Nah, ada beberapa unsur cerita anak. Yang pertama ada tema, latar, tokoh dan penokohan, dan amanat. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Tema. Tema adalah isi atau garis besar cerita. Contohnya, dalam cerita Malin Kundang, tema yang diangkat adalah anak yang durhaka. Dalam cerita Pak Lebay Malang, tema yang diangkat adalah tidak punya pendirian. Nah, bisa kalian lihat kan dari contoh-contoh tersebut, jadi tema adalah isi atau garis besar cerita. Kedua, latar. Latar terdiri dari tempat, waktu, dan suasana. Nah, penting untuk mengetahui suatu latar dalam sebuah cerita. Contoh latar tempat, di sekolah, di hutan, rumah, halaman, dan lain-lain. Itu semua yang menunjukkan suatu tempat itu disebut sebagai latar tempat. Latar waktu. Contohnya, siang, petang, abad ke-19, bisa jam, misalnya jam 1, jam 2, yang menunjukkan waktu semua yang ada di dalam teks cerita itu disebut sebagai latar waktu. Latar suasana. Contohnya, menegangkan, sepi, bahagia. Itu semua disebut sebagai latar suasana di dalam cerita. Mudah bukan? Berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Apa sih perbedaan antara tokoh dan penokohan? Tokoh adalah nama pemain, pemeran, atau orang di dalam cerita. Bisa hanya kalian sebutkan saja. Contohnya, Bawang Putih, Kancil, Cindelaras, Malin Kundang, dan lain-lain. Kalian boleh hanya menyebutkan namanya saja. Sedangkan penokohan adalah sifat, karakter, atau watak di dalam cerita yang harus kalian sertakan atau dituliskan. Contohnya, Malin Kundang mempunyai penokohan durhaka. Bawang Putih memiliki watak atau karakter baik hati, dan sebagainya. Nah, kalian sudah tahu kan cara membedakan tokoh dan penokohan? Jadi kalau tokoh hanya boleh disebutkan namanya saja, sedangkan penokohan harus beserta sifat, karakter, dan wataknya. Terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pada pembaca. Pesan ini bisa berupa pesan moral, pesan pendidikan, pesan agama, dan masih banyak lain. Contohnya, jangan menjadi anak yang durhaka. Kamu harus rajin belajar. Jangan pilih-pilih teman. Nah, semua itu adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita anak. Nah, sekarang mari kita tonton dan amati video yang akan tayang setelah ini. Coba kalian perhatikan tema, latar, tokoh,
dan penokohannya beserta amanatnya. Sembari kalian menonton, bisa kalian tulis atau kalian catat siapa saja temanya, apa saja latarnya, bagaimana tokoh dan penokohannya dan amanatnya. Marvo si tukang sulap. Marvo adalah tukang sulap yang sangat disukai anak-anak. Pertunjukannya yang paling terkenal adalah menyulap topi hitamnya yang kosong. Saat menyulap, Marvo akan berseru, "Aru, aru, iru." Lalu muncullah seekor kelinci putih di topi itu. Kelinci itu seekor kelinci betina yang lucu dan cerdas. Marvo memberinya nama Sora, yang artinya langit. Marvo melatih Sora setiap hari. Marvo sangat menyayangi Sora. Pada suatu hari, Marvo mengadakan pertunjukan di sebuah pesta anak-anak. Pertunjukan terakhir yang ditunggu anak-anak pun tiba. Marvo mengambil topinya, lalu memperlihatkan pada anak-anak. "Lihat, topi ini kosong." Anak-anak melihat topi itu memang kosong. "Sekarang kalian semua bersama-sama ucapkan, 'Aru, aru, iru,'" kata Marvo. Anak-anak pun berseru sambil menunjuk ke topi itu. "Aru, aru, iru." Marvo lalu memasukkan tangannya ke dalam topi untuk menarik Sora keluar. Tapi astaga, Sora tak ada di sana. Marvo lalu sekali lagi mengajak semua anak berseru lebih kencang. "Aru, aru, iru," teriak anak-anak sambil menunjuk ke topi Marvo. Marvo memasukkan lagi tangannya ke dalam topi, namun topi itu benar-benar kosong. Marvo mencari Sora ke sana kemari, tapi Sora tetap tidak ditemukan. Anak-anak kecewa. Marvo lebih lagi. Ia kecewa dan malu. Hari pun berlalu. Marvo diundang lagi pada pesta ulang tahun seorang anak. Marvo bingung sekali karena ia harus mengadakan pertunjukan sulap lagi. Kali ini, Marvo tidak bisa melakukan sulap kelinci dalam topi lagi. Ia harus membuat pertunjukan baru. Marvo tiba-tiba teringat pada sapu tangan warna-warni miliknya. Sudah lama ia tidak mengadakan pertunjukan sapu tangan warna-warni. Marvo ingat, ia menyimpan sapu tangan warna-warni itu di dalam sebuah kardus tua. Marvo pun bergegas mencari kardus itu di gudang. Aha, itu dia. Kardus itu tergeletak di pojok gudang. Marvo menyelipkan tangannya ke dalam kardus itu untuk mengambil sapu tangan warna-warni. Tetapi bukannya sapu tangan yang ia pegang, melainkan sesuatu yang lain. "Apa ini?" gumam Marvo heran. Karena penasaran, Marvo membuka tutup kardus itu. Betapa terkejutnya Marvo ketika melihat sepasang mata bundar sedang menatapnya. Itu Sora. Marvo lebih terkejut lagi ketika melihat 3 pasang mata kecil lainnya. Rupanya Sora melahirkan anaknya di situ. "Sora!" teriak Marvo kegirangan. "Di sini kau rupanya." Hidung Sora kembang kempis gembira melihat Marvo lagi. Waktu pun berlalu. Anak-anak Sora sudah besar. Mereka sama cerdiknya dengan ibunya. Marvo pun mulai melatih mereka agar bisa ikut serta dalam pertunjukan sulapnya. Kini ketika Marvo berseru, "Aru, aru, iru," maka muncullah 3 anak kelinci lucu dari dalam topinya.
Nah, kalian sudah menonton videonya ya. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama tema, latar, tokoh dan penukuhan beserta amanatnya. Nah, berikut ini bisa kalian perhatikan. Tema dari cerita yang sudah kalian tonton adalah pertunjukan sulap yang gagal. Karena si Marvo gagal menampilkan Sora. Latar tempat berada di halaman dan rumah. Latar waktu yaitu siang hari dan hari ulang tahun. Latar suasana yaitu ramai, gembira, dan canggung. Sekarang tokoh dan penukuhan. Nah, kalian sudah mencatat siapa saja tokoh-tokohnya? Ya, Marvo memiliki penukuhan baik tetapi kurang percaya diri. Lalu ada Sora yang memiliki watak lucu. Lalu ada anak-anak yang memiliki sifat ceria. Yang terakhir adalah amanat. Bisakah kalian menyebutkan apa amanatnya? Ya, benar. Amanatnya adalah tidak boleh mudah menyerah. Kalian harus berusaha dengan keras dan harus sabar. Nah, itu dia unsur-unsur yang sudah kita lihat dari video cerita yang sudah ditonton. Nah, apakah kalian memiliki pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan untuk menghubungi Miss Dia. Jika tidak ada pertanyaan, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.